Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait penerapan grafik fungsi kuadrat pada gerak proyektil. Perkenalkan, nama saya Keja Cinta Manurung. Saya sekarang berada di kelas 9 dari Sekolah Lentera Harapan Medan. Kita sama-sama tahu bahwa kehidupan manusia selalu berjalan dan adanya perubahan dari hari ke hari. Banyak hal yang di kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan matematika tanpa kita sadari. Sama halnya dengan penggunaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki grafik parabola yang terlihat dalam berbagai aspek. Contohnya, jatuhnya peluru meriam. Untuk orientasi masalah, pertama saya diminta untuk membuka video tentang gerak proyektil pada permainan bola kaki di link YouTube di atas. Selanjutnya saya diminta membuka link Pad Colorado untuk mengatur gerak proyektil. Di saat kita mengklik link, kita akan diarahkan ke web Pad Colorado. Untuk tampilan pertama, kita akan mengklik intro dan kita akan diberikan layar sebuah meriam dan juga di sini ada lingkaran di mana ini adalah target kita. Nah, kita bisa mengatur tinggi dari meriam tersebut. Saya menggunakan ketinggian di 0 meter. Nah, jadi tugas kita bagaimana kita bisa mengatur kemiringan dari meriam ini supaya peluru meriam ini dapat mengenai targetnya dan kita harus mendapatkan 3 bintang. Di sini saya menggunakan jarak 14,7. Seperti ini. Dan kita akan mencoba dengan beberapa kemiringan bagaimana caranya supaya peluru meriam ini sampai ke target. Jikalau kita menggunakan kemiringan 70 derajat, dapat dilihat di situ kita mengenai target yaitu titik tengah lingkaran yang berwarna merah. Dan saya mendapatkan bintang 3. Kita akan mengambil tangkapan layar dari gerak proyektil ini. Lalu kita bisa masukkan ke Desmos. Kita klik tambah dan kita klik icon gambar. Lalu kita masukkan gambar yang sudah kita ambil tadi. Nah, di sini kita bisa mengatur posisi dari gambar tersebut. Seperti ini. Lalu kita buat grafik persamaannya. Kita buat persamaan kuadratnya. Rumus persamaan fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Setelah itu kita klik semua untuk mengatur nilai dari setiap koefisien. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana koefisien atau nilai koefisien ini berpengaruh pada bentuk grafik. Nilai A sendiri memengaruhi bentuk dari grafik parabola tersebut. Jika nilainya positif akan melengkung ke atas, jika nilai negatif akan melengkung ke bawah. Karena kita lihat gerak proyektil ini dia ke bawah atau grafiknya terbuka ke bawah, maka kita buat nilai A ini bernilai bilangan negatif. Saya menggunakan angka negatif 0,5. Selanjutnya, nilai B ini mempengaruhi posisi titik puncak grafik, sumbu simetri, dan pergeseran parabola. Nilai positif akan semakin ke kanan dan semakin naik, sedangkan nilai negatif akan semakin ke kiri dan semakin turun. Saya menggunakan angka positif 3. Nah, nilai C ini menentukan titik potong grafik parabola pada sumbu Y. Jikalau nilai positif, nilai titik potong Y semakin naik. Jikalau negatif, nilai titik potongnya akan semakin turun. Saya di sini menggunakan angka 0 untuk menyesuaikan
bentuk dari lintasan gerak proyektil. Setelah saya menyelesaikan proyek, saya diarahkan untuk menjawab 6 pertanyaan pemantik sebagai berikut. Pertama, apa nama lintasan gerak proyektil tersebut? Jawabannya adalah lintasan parabola atau grafik parabola. Yang kedua, bagaimana cara menentukan tinggi maksimum bola saat melambung ke atas jika dihubungkan tinggi maksimum grafik fungsi kuadrat? Kita kembali ke Desmos. Karena lintasan gerak proyektil dan juga grafik parabola itu sama, kita bisa menyimpulkan bahwa tinggi maksimum dari gerak proyektil dan juga tinggi maksimum dari grafik itu sama. Sehingga untuk mencari tinggi maksimum itu, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan minus B per 2A. Dan untuk nilai Y, kita menggunakan rumus Y sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Nah, bisa kita lihat bahwa titik puncak atau nilai maksimumnya itu adalah 3,3 untuk nilai X dan 4,5 untuk nilai Y. Jika titik puncak itu berlambang HK, maka 3 untuk H dan 4,5 untuk K. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, sejauh mana bola atau proyektil bergerak ketika bola mencapai pada ketinggian maksimum? Kembali ke Desmos, kita dapat melihat sejauh mana bola itu bergerak ketika bola mencapai pada ketinggian maksimum. Kita melihat dari titik awal bola tersebut atau titik sebelum dia bergerak. Di sini kita dapat menemukan ini titiknya. Ini ya. Dari sini dia bola itu atau proyektil itu bergerak atau di jarak 0 dan ketinggian 0. Nah, untuk melihat sejauh mana bola itu bergerak, maka kita ke titik puncak karena dibilang di sini sejauh mana bola bergerak ketika bola mencapai pada titik puncak atau ketinggian maksimum. Di sini. Yaitu 3,4,5 atau yang berarti dengan jarak 3 dan ketinggian 4,5. Pertanyaan keempat, saat kapan bola atau proyektil mulai mengenai tanah atau target? Untuk melihat kapan bola mulai mengenai tanah itu sangat mudah. Kita tinggal tahu kapan bola itu mulai melambung dan kapan bola itu jatuh. Nah, dapat kita lihat di sini bola itu bergerak sejauh 6 dan dia jatuh pada ketinggian 0. Pertanyaan kelima, bagaimana menemukan persamaan grafik dari lintasan bola atau proyektil tersebut? Untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat dari grafik yang sudah kita cari, kita dapat memakai rumus yaitu Y sama dengan A dikali X kurang H kuadrat ditambah K. Saya menggunakan rumus ini karena saya membuat soal yang diketahui adalah nilai titik puncak dan nilai titik potong grafik terhadap sumber Y. Untuk step pertama kita masukkan semua nilai yang diketahui, yaitu nilai Y, X, H, dan K. Berarti kita masukkan nilai tersebut ke rumus menjadi 0 sama dengan A dikali 0 kurang 3 kuadrat ditambah 4,5. Menjadi 0 sama dengan 9A ditambah 4,5 dan kita pindah luas menjadi negatif 9A sama dengan 4,5. Lalu minus 9-nya kita pindah luaskan lagi ke kanan menjadi A sama dengan 4,5 per negatif 9 menjadi negatif 0,5. Berarti A adalah negatif 0,5. Lalu step 2 kita masukkan nilai A, H, dan K tanpa memasukkan nilai X dan Y. Berarti menjadi Y sama dengan min 0,5 dikali X kurang 3 kuadrat ditambah 4,5. Lalu Y sama dengan min 0,5 dikali X kuadrat dikurang 6X tambah 9 tambah 4,5. Lalu Y sama dengan min 0,5 X kuadrat tambah 3X dikurang
4,5 tambah 4,5. Bagaimana bisa seperti ini? Karena 0,5-nya kita kalikan ke dalam. Lalu terakhir menjadi Y sama dengan min 0,5 X kuadrat tambah 3X. Lalu bisa disimpulkan bahwa Fx sama dengan min 0,5 X kuadrat tambah 3X. Kita kembali melihat ke Desmos, apakah persamaan yang kita dapatkan itu sesuai dengan persamaan kita buat pada grafik. Coba kita lihat di sini bahwa A sama dengan min 0,5, B sama dengan 3, dan C sama dengan 0. Berarti persamaan yang kita dapatkan melalui rumus dan juga persamaan pada grafik itu sesuai atau sama. Soal terakhir, dapatkah kamu mendeskripsikan karakteristik grafik dari lintasan bola proyektil tersebut berdasarkan koefisien A, B, C, serta nilai diskriminannya? Untuk pengaruh dari koefisien A, B, dan C sudah saya jelaskan pada awal video, maka saya akan menjelaskan tentang pengaruh nilai diskriminan. Nilai diskriminan sendiri bisa kita cari pakai rumus diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kalau Desmos sendiri, dia langsung dapat hasilnya, yaitu 9. Nah, kita tahu bahwa nilai diskriminan itu mempengaruhi apa grafik itu memotong pada sumbu X atau tidak. Jikalau nilai diskriminan lebih besar daripada 0, maka akan memotong pada 2 titik. Jikalau nilai diskriminan sama dengan 0, maka hanya akan memotong pada 1 titik. Dan jikalau nilai diskriminan lebih kecil daripada 0, maka grafik tidak memotong titik pada sumbu X. Sekian penjelasan saya terkait penggunaan grafik parabola atau grafik fungsi kuadrat pada gerak proyektil. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya lewat video ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.